Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana. Saya salah satu dosen Universitas Madura. Home base-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lebih tepatnya di Prodi Manajemen. Salah satu mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah Operation Research, di mana Operation Research ini terdiri dari beberapa materi, diantaranya ada linear programming, baik itu dari segi grafik maupun dari segi sipleknya. Setelah itu ada dualitas dan sensitivitas, ada perencanaan dan penugasan, di mana hal ini dikaitkan dengan maksimasi dan minimasi. Ada juga metode transportasi. Metode transportasi dibagi jadi beberapa poin, diantaranya ada Northwest Corner, last cost, metode farm, stepping stone, dan MODI. Setelah itu dilanjutkan dengan network planning, dan terakhir model antrian. Nah, deskripsi mata kuliah OR ini sendiri adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami materi-materi tersebut, konsep-konsep tersebut, sehingga mahasiswa nantinya bisa menganalisis dengan menggunakan konsep tersebut guna mengambil sebuah keputusan, tentunya di ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Adapun metode pembelajaran digunakan masih dengan metode hybrid, dikarenakan kondisi pandemi yang masih belum stabil, sehingga perlu kewaspadaan dalam melaksanakan perkuliahan. Adapun penilaian seperti biasa, berdasarkan aturan dari kampus, 30% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS, di mana tugas akan diberikan semacam studi kasus yang akan dipecahkan oleh mahasiswa, baik itu per individu maupun per kelompok, seperti itu. Nah, kali ini dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang metode transportasi, di mana metode transportasi yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah tentang Northwest Corner. Northwest Corner itu sendiri salah satu metode transportasi yang cukup mudah, simple, bahkan bisa dimengerti oleh semua mahasiswa insya Allah, karena dibandingkan dengan metode transportasi yang lainnya, metode ini lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video setelah ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat, padat, dan jelas ini memberikan ilmu pengetahuan, penambah referensi bagaimana cara menyelesaikan studi kasus, tentunya dengan menggunakan metode transportasi dengan konsep atau dengan model Northwest Corner. Enjoy dalam menonton videonya. Selamat menikmati dan terima kasih. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul di kelas ini untuk melanjutkan materi di mata kuliah Operation Research atau riset operasional, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dalam dalam Operation Research, yaitu metode transportasi. Kita ketahui teman-teman bahwasanya dalam perusahaan kita itu atau perusahaan akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan untuk menyampaikan atau mengirim barang, sehingga metode transportasi itu perlu, karena dengan metode transportasi yang betul atau yang tepat, kita atau perusahaan dapat memikirkan biaya berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dan berapa laba yang akan diterima. Tapi penekanannya dalam hal ini, karena berkaitan dengan metode transportasi, maka perhitungan biaya itu yang diutamakan. Ya. Gambarnya seperti ini. Kalau misalkan harga produk yang diciptakan oleh perusahaan berbanding jauh dengan biaya yang
dikirim oleh perusahaan, maka akan sia-sia, labanya makin sedikit, ya kan? Otomatis bagaimana caranya untuk meningkatkan laba? Otomatis biayanya harus dipilih dengan tepat. Karena dalam metode transportasi ini ada beberapa metode yang ditulis oleh beberapa ahli. Kurang lebih ada 5 metode. Yang pertama ada metode nasional, yang kedua metode less cost, yang ketiga metode farm, yang keempat metode Modi, dan yang kelima itu metode stepping stone atau loncatan. Nah, beberapa metode itu gunanya untuk memangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada metode transportasi yang sebenarnya melalui jalur itu lebih enak, lebih cepat, lebih murah. Kenapa kau pakai jalur yang lama? Gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi metode-metode ini menggambarkan apa ya? Cara agar meminimalisir biaya itu sendiri. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa ya? 2 metode saja. Kalau metode yang lain mungkin akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, karena kalau semua metode ini dijelaskan saat ini mungkin waktunya tidak cukup. Saya akan menjelaskan bagaimana tentang metode non-rasional dan cash cost atau biaya minimum. Di mana langkah-langkahnya hampir semua metode itu sama. Langkah pertama itu bagaimana kita harus memetakan biaya-biaya berdasarkan daerah pemasarannya. Lalu langkah kedua, kita akan mencari yang paling optimum yang mana. Setelah itu baru menggunakan metode-metode. Apakah dengan metode itu sudah optimum atau tidak? Baru itu bisa diambil sebagai solusi terbaik usaha untuk menekan biaya. Gunanya pasti untuk meningkatkan laba atau keuntungan usaha. Nah, kita cari tahu dulu sebelum membahas bagaimana cara menghitungnya atau bagaimana cara menganalisisnya. Kita cari tahu dulu apa bedanya metode-metode ini. Ada metode corner, ada dash cost, ada farm, ada stepping stone atau batu loncatan, dan ada Modi. Bedanya untuk modus corner itu sendiri dimulai dari pojok kiri atas, karena namanya modus corner itu pojok kiri atas. Jadi apapun dan berapapun biaya yang muncul di daerah pemasaran itu, perhitungannya mulai dari pojok atas. Nanti kita hitungnya pakai tabel ya. Kita akan bermain dengan banyak tabel gitu, untuk mempermudah perhitungannya. Lalu untuk yang less cost ini dimulai dari biaya terkecil. Mau itu mulai dari tengah kan, mau mulai dari bawah, atas, pojok, kanan kiri, terserah. Intinya dimulai dari biaya yang paling terkecil seperti ini. Dan dilanjutkan ke angka-angka terkecil yang lainnya. Sekelilingnya. Nah, untuk metode farm, stepping stone dan Modi nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang, atau terfokus penjelasan hari ini ke nasional dan cash cost. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, silakan. Dan perkenalan apa itu metode transportasi non-rasional, cash cost dan sebagainya. Untuk memahami lebih lanjut, kita masuk ke pembahasan satu case atau studi kasus di lapangan atau soal cerita, agar kita lebih memahami dan bisa bagaimana cara menganalisis atau menghitungnya. Nah, di situ di layar kita dihadapkan dengan satu case seperti itu. Ada PT Arjuna, di mana PT Arjuna ini memiliki 3 lahan pabrik dengan daerah pemasaran yang berbeda-beda tentunya. Pada pasar A, B, dan C, di mana setiap pabrik dia mempunyai produksi maksimal atau produksi maksimum sebanyak 106 unit, 122 unit dan 127 unit, di mana produksi itu akan dipasarkan ke pasar A, B, dan C seperti itu. Nah, diketahui biaya produksi setiap unit yang diciptakan oleh PT Arjuna itu adalah Rp30. Maka perhitungannya berapa biaya transportasi yang akan ditanggung oleh PT Arjuna
agar pemasaran itu agar produksinya itu tersebar di seluruh pemasaran dan biaya tidak bengkak. Ya, kita lihat itu tabel awalnya bagaimana di situ terlihat ada pabrik 1, 2, 3, ada pemasaran A, B, dan C. Setiap pasar dia punya biaya masing-masing, sehingga kalau kita rubah dalam tabelnya, karena di situ biaya produksinya 30 rupiah, maka kita rubah dengan kondisi biaya seperti ini. Semuanya ya, di setiap pasarnya semua ditambah 30 rupiah. Nah, dari situ kita bisa membuat namanya rumus maksimalnya. Kita kasih logo Z, di mana ini biaya maksimalnya. Kita tahu teman-teman, biaya maksimal setiap kapasitas produksi dan pemasaran itu sudah diatur sedemikian rupa. Kita lihat ini ada 106, lalu untuk pabrik kedua ada 132, lalu untuk pabrik ketiga ada 127. Lalu untuk pasarnya kita lihat di sini ada 122, ada lagi 152, dan ada lagi 91. Nah, angka-angka ini merupakan angka maksimal, jadi tidak boleh lebih. Ya, kalau nanti menghitung tidak boleh lebih. Bagaimana cara memulainya, Pak? Kita mulai dulu dengan cara yang pertama ya, numbers corner. Numbers corner itu kita mulai dari pojok sini, teman-teman. Selalu mulai dari sini. Saya kasih tanda bintang aja. Patokannya numbers corner itu selalu mulai dari pojok sini. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Selalu mulai dari sini. Bagaimana cara menghitungnya? Kita harus memahami betul apa yang diminta dan apa yang diproduksi. Kita melihat teman-teman, kita mulai dari A ya. Yang diminta 122 ya, 122. Tapi pabrik 1 ini kan ada di sini dan ada di sini, artinya di sini ya. Sedangkan pabrik 1 dia hanya memproduksi 106. Nah, artinya apa? Bisa dianalogikan nggak? Kalau yang diminta 122, yang dipunyai hanya 106, maka kurang. Artinya apa? Semua produksi di pabrik 1 diberikan ke pasar A. Semua. Sehingga di sini habis. Di sini masih ada sisa kan? Masih ada sisa berapa? 122 kurang 106 berapa? Boleh bantu saya pakai kalkulator? 14. Oke. Masih ada sisa 14. Kita gambar di sini teman-teman, agar kita tidak lupa berapa sisanya. Nah, langkah kedua bagaimana? Karena ini sudah habis, maka tolong ini diabaikan. Ini tidak mungkin bisa diisi. Kenapa? Karena semua alokasi di pabrik 1 sudah dihabiskan untuk ke pasar A. Nah, mau nggak mau kita harus turun di bawah, ya, di mana pasar A ini masih punya keinginan 14, dipenuhinya dari pabrik 2 seperti itu. Otomatis di sini 14. Artinya semua keinginan di pasar A sudah dipenuhi oleh 2 pabrik. Pabrik 1 dan pabrik 2. Tapi pabrik 2 dia hanya ngasih 14. Di sini sisa berapa? Bisa dibantu pakai kalkulator. 132 kurang 14 berapa? 118. Betul? Oke. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Pasar A sudah ya, sudah terpenuhi semua permintaannya. Berarti ini tidak perlu diisi, tidak bisa diisi. Maka lari kemana Pak? Lari ke samping. Kita lihat dulu samping di sini. Mintanya 152. Cara bacanya seperti itu. Karena pasar itu selalu meminta.
meminta apa yang diproduksi oleh pabrik. Pasar B mintanya 152, sedangkan pabrik 2 hanya punya 118. Artinya semua yang dimiliki oleh perusahaan atau pabrik pabrik 2 diberikan ke pasar B. Sehingga ini nggak kebagian. Nah, selanjutnya ini sisa berapa? 34. Nah, pasar B masih kurang 34. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari pabrik A 34. Ini habis. Ini sisa berapa? 127 kurang 34 berapa? 93. Ya. Yakin? Ya. Berarti ada yang salah hitung. Harusnya di sini 91. Coba dihitung lagi teman-teman. Yang 14 itu 16. Oh, ini 16. Ya. Yang 118 itu 116. Berarti ini 16. 16 ya. Ya. 16. Berarti ini bukan 34 dong. 36. Berapa? 152 kurang 116 berapa? Pakai kalkulator masih salah? 36. 127 kurang 36 91. Nah, ini artinya apa? Pasar C minta 91, sisa pabrik 3 91, berarti semuanya dialokasikan ke sini. Berarti semua pabrik barangnya habis, semua pasar terpenuhi. Jadi ini cara menghitung knowledge corner. Nah, bagaimana biayanya Pak? Bagaimana biaya produksi cara menghitungnya? Kita lihat angka yang terisi di sini. Nanti dimasukkan ke rumus di sini. Rumus di sini bagaimana? Kita lihat. Nah itu, di situ ada di bawah ini rumusnya adalah 32x1A ditambah angka itu dapat dari mana? Dapat dari angka yang titik-titik di atas ini. Ya kan? 1A ini berarti 1B ini ya. Dan seterusnya. 33 berarti X1B plus 34 X1C dan seterusnya ya. Maka angka yang di lingkaran ini dimasukkan di situ, dimasukkan ke rumus itu. Maka nanti ketemulah biaya transportasi yang harus ditanggung oleh PT Arjuna dengan menggunakan metode knowledge corner. Baik, kita hitung ya. 32 saya kasih tanda kurungannya biar bisa dipahami. 32 dikalikan 106 ditambah ini 36 dikalikan 16 ditambah 42 dikalikan 116 ditambah 37 dikalikan 36 ditambah 40 dikalikan 61. Hasilnya berapa? Ada yang bisa menghitung dengan cepat? Pakai kalkulator.
13.000. Kebanyakan Pak, kebanyakan. 12.000. Nah ini adalah angka di mana biaya transportasi yang tercipta atau yang harus ditanggung oleh PT Arjuna dengan menggunakan metode proporsional. Itu perhitungannya sama ya. Berbeda dengan metode itu. Ini metode yang mana ya? Oh sorry, ini bukan noise corner, ini less cost. Yang noise corner mana? Oh ini. Salah hitung berarti kalian. Noise corner itu 13.000 13.812. Nah itu gambarnya sama persis. Cuma bedanya dia pakai tanda panah gitu. Nah, bagaimana dengan metode less cost, metode farm, metode modding? Untuk saat ini kan saya mau menjelaskan dua metode, noise corner dan less cost. Kita lihat teman-teman, lihat cepat ya. Less cost ini, less cost hasilnya seperti ini. Ini less cost, dia menghasilkan angka yang berbeda. 13 ini metode noise corner, ini noise corner. Kalau yang less cost 13.223, ini yang less cost. Nah, caranya yang less cost sebenarnya bersama dengan noise corner, hanya saja kalau less cost dia harus dimulai dari angka yang di atas ini yang paling kecil. Ya, dari mana saja, misalkan yang kecil ada di tengah, ya udah mulai di tengah. Nanti cari angka terkecil lagi, seperti itu. Cara membacanya sama, mintanya berapa, dipenuhinya berapa, mintanya berapa, dipenuhinya berapa, seperti itu. Sehingga tabelnya muncul angka seperti itu. Berbeda dengan noise corner. Ya, jadi dia mulai dari angka terkecil. Ada 32, 33, 34 sampai 40. Angka terkecilnya mana? Ada 32. Oke, 32 terisi. Habis itu masuk ke mana? 33. Kenapa 33 tidak dikerjakan? Karena tadi barangnya pabrik 1 dia sudah habis di sini. Otomatis ini nggak boleh diisi. Ya kan? Karena bahasanya seperti itu. Ketika barang pabrik 1 sudah habis, maka itu dicoret. Tidak bisa diberikan lagi. Maka yang tidak dicoret cari yang terkecil lagi, seperti itu. Kalian sebenarnya kalau untuk mau menyelesaikan harus pakai dua warna pulpen agar apa kelihatan. Yang merah berarti tidak bisa dialokasikan, seperti itu bahasanya. Nah, menghasilkan dua hasil yang berbeda teman-teman. Dari sini kita sudah tahu ya, kalau kalian ditempatkan sebagai manajer katakanlah PT Arjuna ya, pilih mana? Biaya transportasi yang mana yang kalian pilih? Tentunya yang paling murah. Kalau pilih yang lebih mahal, berarti kalian nggak layak menjadi manajer produksi, gitu ya. Apa? Jadi gunanya metode itu adalah kita bisa tahu nih metode mana yang paling efisien agar menekan biaya. Ketika biaya ditekan, maka labanya naik. Ya. Dan ini hanya perhitungan mentah ya teman-teman ya. Tidak ada perhitungan nanti di jalan macet Pak, nanti seperti ini ada begal segala macam. Enggak, itu bukan perhitungan gitu. Itu yang perhitungan hanya apa yang kita di pasar dan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau pabrik. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini teman-teman. Dua metode dulu, karena metode farm, metode stepping stone dan metode modi itu akan menjadi pembahasan yang panjang karena tahapannya lebih ruwet. Tapi tidak sulit, hampir sama sebenarnya. Jika ada pertanyaan tentang metode noise corner dan less cost, persilakan.